Kita tidak menghina, kita ingin agar Anda juga tahu bahwa sebetulnya Anda bukanlah Kristen yang artinya pengikut Yesus. Kami di Republik Indonesia ini, kita akan kembali baik-baik lagi, kita akan terajut lagi, kalau di sana ada pemahaman, begini saudaraku Kristen dan Katolik, Anda tahu bahwa kami mengetahui agama Anda gitu. Lebih baik daripada Anda mengetahui Bible Anda sendiri. Terima aja lah. Udah, kita di Priuk bilang santuy aja, santuy. Wallace gitu, santuy. Jadi, udahlah, itu udah bukan rahasia lagi. Kekristenan harus menerima kenyataan bahwa kami, muslimin dengan segala kerendahan hati, itu mengetahui Bible Anda lebih daripada Anda. Gitu. Kami mengenal Jesus lebih baik daripada Anda mengenal Jesus. Kami memuliakan Jesus lebih daripada Anda memuliakan Jesus. Kami yang memuliakan secara benar dan proporsional. Sunat, tahu diri. Laki-laki gak sunat, malu. Justru saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak menjalankan yang syariat yang ada di Alkitab. Alkitab memerintahkan agar kita bersunat, dan buktinya Yesus bersunat. Karena sunat itu adalah wajib. Seperti telah kita dengar bersama, Islam mengaku lebih paham kitab suci agama Yahudi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru daripada kekristenan. Maka sekarang kita akan kupas. Islam hanya merasa paham karena modal gagal paham. Seperti kita ketahui bersama, sunat yang diperintahkan Allah kepada Abraham untuk setiap bayi laki-laki berusia 8 hari, bukan saat usia remaja. Dan akan kita ungkap bahwa sunat Islam bukan sunat yang diperintahkan Allah kepada umat Israel melalui Abraham atau Musa. Artinya, sunat yang dilakukan umat Islam bukan warisan Abraham. Tujuan Allah memberikan perjanjian sunat kepada Abraham dan semua keturunannya untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dengan keturunan yang sangat banyak bagai bintang-bintang di langit. Ini sesuai tertulis di Kejadian 17 ayat 2 dan ditegaskan di ayat 6. Saya ulang. Tujuan perjanjian sunat ditujukan kepada Abraham dan semua keturunannya supaya menjadi bangsa yang besar, bukan supaya bangsa selain Abraham menjadi besar. Sesuai tertulis di ayat 7, perjanjian sunat terjadi antara Allah dengan Abraham serta keturunannya turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Kata keturunan diterjemahkan dari kata Ibrani zera, berarti benih atau anak kandung, yaitu darah dagingnya sendiri. Ungkapan turun-temurun menjadi perjanjian kekal berarti selama langit dan bumi ini masih ada atau sampai hari kiamat. Ini berarti perjanjian sunat antara Allah dan Abraham masih berlaku sampai era kekristenan awal, bahkan sampai hari ini. Sesuai ayat 7-10, setiap anak kandung laki-laki Abraham wajib disunat pada usia 8 hari, bukan saat usia remaja. Di ayat 12 menjelaskan lebih rinci bahwa setiap anak kandung laki-laki dari keluarga Abraham dan anak angkat atau diadopsi yang dibeli dengan uang wajib disunat pada usia 8 hari. Dan di ayat 14 jelas tertulis, setiap laki-laki dari keluarga Abraham yang tidak disunat pantas dilenyapkan. Tegas di ayat 21, bahwa perjanjian sunat akan terlaksana penggenapannya melalui Ishak, bukan Ismail. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa maksud Allah memberikan perjanjian sunat kepada Abraham supaya memberkati Abraham dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini berarti tindakan atau kondisi sunat yang mengancam nyawa patut dihindari. Atau dengan kata lain, seorang Israel dari Bani Abraham dapat menolak sunat jika sunat mengancam nyawanya. Pada masa sekarang, anak laki-laki Yahudi dengan kondisi kesehatan yang buruk, untuk contoh akibat lahir prematur, dapat menunda sunat.
Bahkan jika karena gangguan kesehatan tertentu atau mengalami cacat fisik tertentu dapat menolak sunat. Faktanya, catatan di buku Yosua 5 ayat 5-7, umat Israel yang lahir di padang gurun belum disunat. Rasi sekitar tahun 1100 Masehi menjelaskan bahwa kondisi padang gurun yang kurang bersahabat akan mengancam keselamatan bayi yang disunat. Catatan di buku 1 Makabe 1 ayat 48 juga menceritakan banyak anak laki-laki Yahudi yang tidak disunat akibat penganiayaan yang menimpa bangsa Yahudi. Jadi sampai di sini kita mengetahui bahwa perjanjian sunat walau kekal tapi menyesuaikan kondisi, dan setiap laki-laki Yahudi yang lahir dari ibu seorang Yahudi, entah sunat atau tidak, tetap keluarga Yahudi. Kemudian selanjutnya, ada satu hal yang sangat penting dan perlu menjadi fokus perhatian kita semua, yaitu Allah menerima Abraham sebagai orang benar atau saleh, bukan karena sunat tetapi karena iman kepada Allah, sesuai tertulis di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Setelah Abraham percaya dengan iman kepada Allah, kemudian Allah mengikat perjanjian sunat dengan Abraham. Tanpa sunat, Allah telah menerima Abraham sebagai orang saleh yang beriman. Artinya, Abraham diterima benar atau saleh dan layak bagi Allah bukan karena sunat tetapi karena iman. Berdasarkan prinsip ini, Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama di buku Roma 4. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebagai orang Yahudi asli dari sekte Farisi, dididik secara ketat berdasarkan hukum Yahudi oleh pembesar Yahudi terkemuka bernama Gamaliel, dan seorang tokoh bangsa atau public figure, tentu saja Rasul Paulus telah disunat pada usia 8 hari. Hal ini tidak perlu diragukan. Mungkin timbul pertanyaan, apakah benar Rasul Paulus telah membatalkan atau merubah hukum sunat? Perlu diketahui bahwa Rasul Paulus hanyalah seorang manusia yang Allah gunakan untuk menjadi pelayannya dan tidak berhak merubah atau menghapus perintah Allah walau secuil. Karena kewajibannya hanyalah patuh kepada seluruh ketentuan Allah. Fakta catatan perjanjian baru yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3 mengungkap Rasul Paulus meminta Timotius supaya disunat. Jika benar hukum sunat telah ditiadakan tetapi Rasul Paulus menyunat Timotius hanya supaya dipandang penduduk setempat, maka ini berarti Rasul Paulus telah berkompromi atau melanggar perintah Allah. Hal sebaliknya terjadi kepada Titus, seorang Yunani di Galatia 2 ayat 3, yang tidak wajib disunat, karena sunat menjadi perjanjian mengikat untuk semua bani Abraham. Tetapi Titus tidak terikat perjanjian sunat dengan Allah karena dia seorang Yunani. Dengan demikian, setelah Yesus terangkat ke sorga dan kekristenan berkembang sangat pesat, banyak dari antara bangsa selain Yahudi, mencakup Yunani seperti Titus, menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka bukanlah bani Abraham dan tidak terikat perjanjian sunat lahiriah. Walaupun tertulis di Galatia 3 ayat 29 bahwa Kristen bukan Yahudi sebagai bani Abraham, tetapi bagaimanapun mereka semua bukan darah daging lahiriah Abraham. Sedangkan perjanjian sunat lahiriah hanya untuk darah daging lahiriah Abraham
dan yang diadopsi menjadi keluarga Abraham. Tetapi maksud Galatia 3 ayat 29 ialah yang tertulis di ayat 16 yang disebut benih Abraham hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari Abraham dari Ishak. Oleh karena itu, setiap Kristen disunat bukan dengan sunat lahiriah tetapi sunat Kristus sesuai Kolose 2 ayat 11. Konsep ini berasal dari buku Kejadian 12 ayat 2. Allah akan memberkati Abraham supaya menjadi bangsa yang besar melalui Ishak, dan melalui Ishak banyak bangsa akan diokulasi ke Israel yang terwujud oleh Yesus Kristus keturunan Ishak. Sampai di sini dapat dimengerti bahwa Rasul Paulus tetap setia kepada perjanjian sunat yang diberikan Allah kepada Abraham. Di sisi lain, tampaknya beberapa tulisan Rasul Paulus menimbulkan kebingungan bagi para pembacanya, sehingga menimbulkan kesan seolah Rasul Paulus membatalkan atau menolak sunat yang sebenarnya tidak demikian. Perlu diketahui, Rasul Paulus tidak pernah menolak Torah walau secuil, tetapi justru meneguhkan Torah. Demikian juga Rasul Paulus tidak pernah menolak sunat, walau beberapa dari tulisannya mungkin terkesan menolak sunat. Tidak ada satupun pernyataan dari Rasul Paulus yang menyatakan bahwa dirinya menolak atau meninggalkan sunat. Rasul Paulus tetap setia kepada seluruh perjanjian lama mencakup sunat. Yang sebenarnya terjadi adalah karena Torah mencakup sunat yang dipahami oleh Rasul Paulus, bukanlah Torah yang diajarkan dari hasil penafsiran para rabi atau manusia, tetapi Torah Kristus sesuai pengakuannya di 1 Korintus 9 ayat 21. Dan Injil Kristus yang dia ajarkan bukan dari manusia, tetapi langsung dari pewahyuan Yesus Kristus atau Sang Perkataan, sebagai pemberi perjanjian sunat sesuai pengakuannya di Galatia 1 ayat 11-12. Sebagai seorang yang hidup berdasarkan Torah Kristus, Rasul Paulus menghadapi tantangan di hadapan jemaat Kristen awal yang dibangunnya. Karena meskipun banyak Yahudi yang telah menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus, namun pemahaman para Yahudi itu masih terpaut dengan berbagai pemahaman hasil penafsiran para rabi yang bisa kita temukan di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 5. Tidak sampai di sini. Tantangan yang dihadapi juga karena banyak yang menyelundupkan ajaran menyimpang dengan cara memaksakan sunat sebagai jalan keselamatan, seperti tertulis di Galatia 6 ayat 12-13. Tetapi sebenarnya bentrok dengan buku Kejadian 15, Abraham tidak diselamatkan karena sunat tetapi karena iman. Perlu diketahui, Rasul Paulus adalah seorang rasul kepada bangsa selain Israel, atau dengan kata lain seorang rasul yang diutus untuk mengajarkan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa kafir, supaya percaya dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus Sang Kristus Israel. Dengan demikian, surat-surat yang ditulis Rasul Paulus terutama ditujukan kepada Kristen yang bukan Yahudi dan tidak terikat perjanjian sunat lahiriah yang diwariskan Abraham. Berdasarkan Roma 11 ayat 17 dan 25, bangsa kafir yang bertobat dan menerima Yesus Kristus diokulasi ke pohon zaitun Israel yang penuh getah melalui Yesus Kristus dan berhak memperoleh kewarganegaraan yang sama seperti Israel di dalam Yesus Kristus sebagai pewaris kerajaan Allah. Dengan alasan ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada umat Kristen di Galatia yang bukan Yahudi bahwa sunat atau tidak sunat bukan hal penting, tetapi yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Karena percuma disunat tetapi tidak setia menghidupkan Torah, sesuai dikatakan Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 3. Setiap orang yang disunat wajib setia melakukan seluruh tuntutan Torah Musa, tetapi faktanya justru mereka yang bersunat lahiriah mengabaikan Torah Musa.
Umat Yahudi mengejar keselamatan dengan cara sunat lahiriah, dan hasilnya gagal karena pemberontakan mereka. Di Perjanjian Lama, Allah berulang kali murka kepada umat Israel yang bangga dengan sunat lahiriah tetapi mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu sunat hati, sesuai yang dikatakan Musa di Ulangan 10 ayat 16 dan sunat telinga di Yeremia 6 ayat 10. Rasul Paulus yang mengerti warisan sunat lahiriah yang diwariskan Abraham tidak menuntut bangsa kafir yang telah menjadi Kristen supaya bersunat lahiriah, yang Israel sendiri terbukti gagal dengan mengabaikan yang lebih penting, yaitu sunat hati dan sunat telinga. Karena tidak berguna sunat lahiriah jika tidak menyunat hati dan telinga, tetapi yang penting ialah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yaitu hidup sesuai Torah Kristus. Lebih banyak, Rasul Paulus mengajarkan di 1 Korintus 7 ayat 17-20, supaya setiap orang kafir yang telah menjadi percaya Yesus Kristus tidak perlu berpikir untuk disunat, tetapi baiklah setiap orang hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Artinya, bangsa kafir yang telah bertobat dan menjadi percaya Yesus Kristus telah dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, maka jangan berpikir untuk disunat lahiriah. Tetapi bagi mereka yang pada saat menjadi percaya Yesus Kristus telah disunat sebelumnya, supaya tidak mengabaikan tanda-tanda sunat. Jelas di ayat ini Rasul Paulus tidak menolak sunat tetapi mengajarkan konsep sunat sesuai Torah Kristus, yaitu Perjanjian Lama, bukan hasil penafsiran para rabi yang sangat syarat dengan tradisi buatan manusia. Bagi Paulus, intinya bukan sunat tetapi Yesus Kristus, dan setiap Kristen wajib hidup sesuai Torah Allah atau Torah Kristus. Tidak pernah walau sekali Rasul Paulus menolak sunat, tetapi justru Rasul Paulus mengutamakan ajaran Sang Kristus daripada hasil penafsiran manusia. Saya setuju Rasul Paulus mengajarkan konsep sunat yang berbeda dari ajaran para rabi, tetapi tidak pernah Rasul Paulus mengajarkan sunat berbeda dari Perjanjian Lama. Atau apakah ada yang bisa tunjukkan ayat Rasul Paulus bentrok Perjanjian Lama? Silakan tulis di komentar. Kekristenan harus menerima kenyataan bahwa kami muslimin dengan segala kerendahan hati itu mengetahui Bible Anda lebih daripada Anda. Gitu. Kami mengenal Yesus lebih baik daripada Anda mengenal Yesus. Terlepas dari semua yang baru saja kita bahas, jelas dan tidak dapat dibantah, Islam mengajarkan konsep sunat yang bukan warisan Abraham karena disunat pada usia remaja, tidak melakukan semua tuntutan Torah Musa, juga bukan benih Abraham tetapi menuntut sunat lahiriah. Israel sebagai pewaris sunat Abraham yang sah tidak mengakui sunat yang dilakukan pihak lain karena setiap orang yang walaupun sudah disunat harus melakukan ritual sunat lagi ketika beralih menjadi Yahudi. Inilah fakta-fakta tentang sunat warisan Abraham sejak ribuan tahun lalu berdasarkan data-data yang sah. Jika suka atau bermanfaat, subscribe, like, dan bagikan supaya semua orang mengetahui kebenarannya dan luput dari gagal paham. Terima kasih telah menonton.